Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali pada hari ini Rabu 28 Oktober 2020 untuk melakukan kebaktian doa Rabu pada malam hari ini. Berucap syukur kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah saat ini meskipun di rumah kami masing-masing bersama keluarga kita masing-masing. Sebelumnya mari kita tunduk kepala, kita mohon pimpinan Tuhan, kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami berucap syukur Tuhan kalau kembali Tuhan menyertai kami sepanjang hari ini, sehingga sore hari ini kami boleh bertemu kembali dengan saudara-saudara seiman kami untuk melakukan ibadah doa pada malam hari ini. Kami sadar Tuhan banyak hal yang boleh terjadi di dalam hidup dan kehidupan kami. Namun kami bersyukur Tuhan di setiap musim kehidupan kami Engkau selalu ada, Engkau selalu menolong dan Engkau selalu menyertai kami. Saat ini Tuhan, biarlah ibadah doa pada malam hari ini boleh menjadi persembahan yang luar biasa dari kami untuk-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bertahta pada setiap kami, pada keluarga kami masing-masing. Terutama urapilah Tuhan Dr. Ruth yang akan menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah apa yang beliau sampaikan boleh menjadi pembelajaran buat kami. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Kami serahkan seluruh waktu ini hanya untuk Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Selanjutnya kita akan memuji Tuhan yang akan dipimpin oleh Saudari Dela. Bagimu pujian, kita akan pujikan bersama-sama.
selanjutnya kita akan berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh Ibu Sri Wahyuni. Kami persilakan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang penuh kasih, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan untuk kehidupan kami, untuk setiap keadaan yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami dengan situasi seperti sekarang ini Tuhan, kami terus memohon belas kasih-Mu, memohon pengampunan-Mu Tuhan, dan kami memohon pertolongan-Mu untuk negeri kami. Kami berdoa untuk pemerintah Indonesia. Kami berdoa untuk Pak Jokowi sebagai pemimpin, sebagai presiden. Tuhan, Engkau terus memberkati, Engkau terus menyertai dan menolong dalam setiap aktivitas dan apa yang dia kerjakan, yang dilakukannya. Bapa, berkatilah supaya beliau dalam keadaan sehat, dalam terus dapat melakukan tugas-tugasnya dengan baik. Kami berdoa Tuhan untuk pemerintahan dalam mengatasi, dalam menangani wabah COVID-19 yang sekarang masih terjadi di negeri kami ini. Bapa, berkatilah supaya dengan usaha, dengan upaya yang sudah dilakukan akan sungguh-sungguh terjadi perubahan atau terjadi pertolongan dari Tuhan, bahwa COVID-19 ini segera berlalu dari negeri kami. Kami terus memohon dan menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kami menyerahkan juga pemerintah daerah. Bapak, Engkau juga memberkati daerah kami, untuk pemerintah terus memberikan pertolongan dan perhatian kepada warga masyarakat sehingga masalah ini dapat segera berlalu. Dan untuk masyarakat sendiri Tuhan, biarlah kami dapat disiplin dalam mematuhi protokol kesehatan sehingga kami membantu untuk memutus mata rantai penyebarannya. Kami menyerahkan semuanya dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami. Kami berdoa untuk seluruh jemaat. Bapa, berkati kami dengan suasana hati yang terus mengucap syukur dan menyerahkan semua pergumulan kami, semua yang persoalan yang kami hadapi. Tuhan, Kau memberkati supaya kami terus dengan berpaut dan berharap kepada pertolongan Tuhan saja, segala persoalan yang kami hadapi dapat berlalu. Kami menyerahkan para jemaat yang mengalami sakit penyakit, yang juga para lansia. Tuhan, Engkau memberkati mereka, Engkau terus memberikan sukacita dan damai sejahtera, dan terus kami bisa berpengharapan kepada Tuhan sehingga kami mengalami hati yang damai, hati yang terus berharap kepada Tuhan saja. Kami juga berdoa dan menyerahkan saudara-saudara kami yang terdampak oleh wabah COVID ini, yang mengalami pemutusan hubungan kerja sehingga sekarang harus mencari tempat pekerjaan yang baru. Kami memohon kepada-Mu Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati, Engkau terus akan menolong. Kami juga berdoa untuk yang mengharapkan keturunan, kiranya Tuhan juga akan menolong sehingga apa yang mereka rindukan, apa yang mereka inginkan seturut dengan waktu dan kehendak Tuhan yang akan terjadi. Yang harus bekerja di rumah, yang masih harus bersekolah melalui online, Tuhan, Kau menolong supaya mereka dengan situasi ini tetap dan terus berharap akan pertolongan Tuhan sehingga semua ini segera berlalu dan mereka dapat bersekolah kembali, dan yang harus bekerja dapat bekerja dengan tidak ada hambatan apapun. Kami menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan kasih kuasa-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk para medis yang terus berusaha keras berjaga untuk memberikan pertolongan dan bantuan kepada setiap orang yang datang untuk memerlukan kesembuhan dan kesehatan. Kiranya Tuhan juga melindungi, Tuhan memberkati, dan
kami semua Tuhan rakyat Indonesia mau untuk mematuhi protokol kesehatan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami menyerahkan semua doa kami ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah penolong kami yang satu-satunya dan Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan pada malam hari ini dari 1 Petrus 3 ayat 15. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Demikianlah firman Tuhan. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Dr. Rusti. Kami persilakan. Selamat malam, salam sejahtera jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita kembali bertemu untuk merenungkan firman Tuhan, yaitu disiplin rohani yang terakhir tentang mengajar. Namun sebelum itu mari kita berdoa bersama-sama memohon pimpinan Tuhan. Bapa yang ada di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, supaya Roh Kudus Tuhan memimpin dan menolong kami ketika kami merenungkan firman-Mu. Mohon hikmat dan pimpinan Roh Kudus, sehingga kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, tidak semua orang bisa menjadi guru ataupun menjadi pengajar. Karena untuk menjadi guru atau pengajar, biasanya memerlukan pendidikan khusus di samping sebaiknya dia punya karunia. Tetapi semua orang harus bisa mengajar. Misalnya, sebagai orang tua, kita harus bisa mengajar anak-anak kita, mendidik mereka tentang etika, tentang sopan santun, dan juga pasti mengajar mereka tentang kebenaran firman Tuhan. Atau kita sebagai seorang pekerja, bertemu dengan karyawan yang lain, kita akan mengajar mereka, apalagi karyawan yang baru masuk misalnya, secara informal. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan Yesus adalah guru agung kita. Sepanjang hidupnya, Tuhan Yesus selalu mengajar murid-muridnya dan juga mengajar orang-orang yang mengikuti Dia. Dia adalah yang menjadi teladan buat kita. Hendaknya Tuhan Yesus menjadi role model buat kita ketika kita mengajar orang lain, baik secara formal maupun informal. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita sebagai orang Kristen, orang yang sudah dewasa secara rohani, seharusnya bisa mengajar. Tetapi sayang, banyak orang Kristen yang tidak bersedia untuk mengajar atau tidak siap untuk mengajar. Karena mungkin mereka masih bayi secara rohani, ya, tidak bertumbuh. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar bahwa ada program pemerintah saat ini pemerintah sedang berusaha untuk mengatasi masalah stunting. Apa itu stunting? Stunting adalah masalah kesehatan yang terjadi pada anak-anak yang tidak bisa bertumbuh dengan baik oleh karena kurang gizi. Nah, dalam kehidupan Kristen juga kita bisa menemukan banyak orang Kristen yang stunting statusnya. Secara rohani mereka tidak bertumbuh, walaupun mungkin mereka sudah menjadi orang Kristen sejak lama. Kalau kita baca dalam Ibrani, mari kita baca Ibrani pasal 5 ayat yang ke-12 dan 13. Firman Tuhan berkata, "Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah.
dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran sebab ia adalah anak kecil. Orang Kristen yang masih mempermasalahkan hal-hal dasar tentang keselamatan, tentang tata cara penyembahan, sering emosi, marah kalau seandainya keinginannya tidak dituruti, atau selalu menyalahkan orang lain. Mungkin mereka masih bayi secara rohani, seperti anak kecil yang masih minumnya susu bukan makanan keras. Mengapa mereka tidak bertumbuh secara rohani? Mungkin mereka tidak mau belajar, ya, karena merasa saya sudah tahu, nenek moyang saya orang Kristen dan saya sudah menjadi orang Kristen sejak kecil. Jadi saya nggak perlu belajar, saya sudah tahu. Kalau kita baca dalam 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-15 tadi, kita kembali akan membaca firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal yang ke-3 ayat yang ke-15. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bagaimana kita bisa menerangkan tentang iman kita? Apalagi harus mempertahankan iman kita, sementara kita tidak mengerti tentang kekristenan. Kita tidak mengenal tentang keselamatan di dalam Kristus Yesus. Karena itu saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita harus belajar dan terus belajar sebagai murid Kristus agar kita dapat memahami apa itu keselamatan, memahami, mengenal Allah dengan sungguh-sungguh sehingga kita bisa bertumbuh dan berbuah, sehingga pada akhirnya kita menjadi kuat dan dapat mempertanggungjawabkan iman kita jika suatu saat nanti orang mempertanyakannya. Dan karena kita bukan lagi bayi rohani tetapi sudah dewasa secara rohani, kita siap sedia kapanpun diminta pertanggungan jawaban kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, hidup adalah suatu proses belajar dan mengajar yang terjadi secara terus-menerus. Kalau kita baca dalam kitab Esra pasal 7 ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan, sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya, serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Esra merupakan contoh yang baik buat kita. Ya, Esra selain sebagai murid, dia juga seorang pengajar. Sebelum dia menjadi pengajar, dia adalah seorang murid yang secara terus-menerus belajar firman Tuhan. Bahkan dikatakan Esra meneliti firman Tuhan sehingga dia dapat memahami firman Tuhan itu untuk dia praktekkan, untuk dia lakukan di dalam kehidupannya sebelum dia mengajar orang Israel. Sekarang ini kita bisa menemukan banyak sekali orang pintar, orang rela untuk berkorban, menyediakan waktunya, menyediakan dananya untuk mencari ilmu setinggi-tingginya. Ada yang S1, S2, S3 sampai profesor. Tapi sayang, kadang-kadang ilmunya tidak bisa dipraktekkan di dalam kehidupan. Mereka mengajar, akibatnya kurang menjiwai. Ya. Ketika ada masalah, mereka seringkali tidak bisa menemukan solusinya karena mereka kurang pengalaman. Atau sebaliknya, ada orang yang terampil melakukan sesuatu. Dia bisa berbuat sesuatu sesuai dengan keahliannya, hanya sebagai tukang. Ketika dia menghadapi masalah yang di luar kebiasaannya, dia juga tidak punya solusi yang terbaik
karena ilmunya yang kurang. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sebagai contoh, saya termasuk orang yang tidak paham teknologi. Ya, saya tidak terlalu paham komputer, HP, dan sejenisnya. Dulu, saya harus membuat presentasi, sering buat presentasi, memindahkan gambar dari file yang satu ke file yang lain. Saya sudah diajari bagaimana memindahkan file, memindahkan gambar-gambar tersebut, harus klik ini, klik itu, copy, paste, kemudian dan lain sebagainya. Supaya saya tidak lupa, saya mencoba mencatat. Ketika suatu saat saya salah klik, semuanya ambyar. Saya nggak tahu harus berbuat apa. Karena apa? Karena dasar ilmu saya kurang. Saya tidak paham komputer. Beda kalau orang yang memang memahami komputer, begitu dia menghadapi masalah, salah klik, dia bisa segera mencarikan solusinya. Karena apa? Karena dia tahu, dia punya dasar ilmunya, tidak menjadi masalah buat dia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita mau menjadi seorang guru yang berhasil, kita mau menjadi pengajar yang komplit, ya. Selain Kristus sebagai guru agung kita, mari kita ikuti teladan Ezra. Ezra sebagai murid yang terus belajar. Dia melakukan apa yang diperintahkan, dia mengajar orang lain. Kita seringkali gagal mengajar orang lain karena apa yang kita ajarkan bertolak belakang dengan apa yang kita lakukan. Kehidupan kita seringkali tidak patut diteladani, bahkan mungkin menjadi batu sandungan. Kita sering rajin mengajar orang lain, tapi tidak untuk diri kita. Padahal kalau kita mau mengajar, kita harus belajar terlebih dahulu, supaya kita paham apa yang harus kita ajarkan. Sebagai anak-anak Tuhan, yang harus kita lakukan, sesuai dengan Yosua pasal 1 ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ada 3 hal yang dicatat oleh kitab Yosua. Renungkan firman Tuhan, bertindaklah, kemudian kita akan berhasil. Jika kita berhasil, secara tidak langsung, hidup kita akan bercerita banyak dan orang-orang ingin mengetahui rahasia keberhasilan kita. Mereka akan melihat, mendengar, kemudian tidak sedikit mungkin akan mengikuti. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau itu terjadi, kita sudah menjadikan hidup kita untuk mengajar orang lain, menjadi teladan bagi mereka. Dengan demikian, nama Tuhan pasti akan dipermuliakan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita mulai belajar, mempersiapkan diri kita, sehingga kita mempunyai pengetahuan yang cukup, pengenalan yang cukup akan Tuhan, dan kita mengalami hidup yang berkemenangan bersama dengan Tuhan Yesus, sehingga hidup kita bisa berbuah, menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Demikian firman Tuhan yang bisa kita renungkan bersama pada malam hari ini. Biarlah Tuhan yang akan memberkati kita dan menolong kita di dalam perjalanan hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Kami serahkan diri kami dalam tangan-Mu supaya Tuhan menolong memampukan kami untuk kami boleh belajar, mengerti firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Pakailah kami Tuhan untuk menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada, supaya Tuhan tetap dipuji dan dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kita akan disiplin rohani mengajar. Kita telah belajar mengenai disiplin rohani, yakni suatu kebiasaan atau aktivitas yang sengaja untuk kita lakukan untuk pertumbuhan rohani kita. Terlebih lagi, menjadi murid, yakni semakin serupa dengan Yesus Kristus melalui setiap disiplin rohani yang sudah kita pelajari. Dan jika kita sampai kepada disiplin rohani mengajar, mungkin di antara saudara sudah mulai saatnya mengajar. Mari dengan penuh tanggung jawab, mari penuh dengan pertolongan Tuhan kita berkarya. Bukan saja apa yang sudah kita dapatkan, tetapi mari melalui mengajar kita sharingkan, bagikan apa yang sudah kita alami bersama Tuhan. Selamat mengajar, Tuhan memberkati. Dan kini mari ketika kita memasuki saat berdoa bersama keluarga kita, setiap anggota keluarga dapat berdoa dipimpin oleh kepala rumah tangga, dan mungkin juga di antara saudara dapat berdoa secara pribadi dari tempat saudara masing-masing. Mari kita bersatu di dalam doa. Kini mari kita mohonkan berkat yang dari Dia. Kami mohonkan berkat-Mu ya Allah bagi seluruh jemaat Tuhan. Berkat yang dari Allah Bapa, kasih karunia yang dari Yesus Kristus, dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai jemaat Tuhan dari sekarang hingga Maranatha. Amin. Selamat berdoa, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.